Halo teman-teman, ketemu lagi dengan berita bola. Teman-teman, kali ini ada berita yang lumayan bagus ya. Ini saya baca ya, ada dua pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang siap dinaturalisasi, teman-teman, yang akan bela timnas Indonesia. Saya baca hari ini, teman-teman ya. Namanya Sandy Walsh dan Jordi Amat. Nah, ini beritanya begini, teman-teman. Jadi Sandy Walsh dan Jordi Amat ini, teman-teman, katanya dokumentasi naturalisasi sudah sampai ke Kemenpora, teman-teman. Ya, ini kabar bagus ya. Nanti timnas Indonesia berarti akan ditambah lagi pasukannya ya, dibela oleh pemain-pemain keturunan ya. Jadi Sandy Walsh ini sangat, kalau baca berita itu selalu ada ya, teman-teman. Ini katanya ini diinginkan oleh pelatih Sintayong untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Ini saya bacakan ya, Esko PSSI Hassani Abdul Ghani mengonfirmasi dokumen yang dibutuhkan dalam proses naturalisasi sudah sampai, katanya sudah sampai ke Kemenpora. Ya, jadi tinggal diurus, teman-teman. Bahkan ini kemungkinan ya, nanti di matchday bulan Februari di AFF itu mereka berdua ini sudah bisa berseragam timnas dan sudah bisa bela timnas, teman-teman. Nah, kalau memang benar dan dia punya kemampuan di atas pemain Indonesia yang lain, itu bagus ya, berarti timnas Indonesia akan semakin kuat ya, teman-teman ya, akan semakin kuat. Nah, jadi hari ini Ketum PSSI langsung minta tim legal PSSI mengirim berkas kedua pemain tersebut kepada Menpora. Mohon doa dan supportnya, semoga berjalan lancar. Garuda di dadaku, believe, sambung Hassani Abdul Ghani, katanya. Nah, PSSI mencoba mempercepat proses 4 pemain keturunan agar bisa membela timnas Indonesia. Itu, teman-teman ya. Jadi keturunan ini, teman-teman, pemain keturunan ini kalau memang dia bisa menambal lubang-lubang ya, kekurangan timnas Indonesia, akan bagus sekali ya, teman-teman ya. Yang penting pemain keturunan itu bisa menambal kekurangan timnas Indonesia. Kurangnya di mana? Ya kalau pertahanan dia pertahanan ya, kalau striker ya striker. Ya, kalau memang bisa menambah dan memaksimalkan performa timnas Indonesia menjadi kuat dan solid, itu bagus. Ya, teman-teman, kita harapkan seperti itu ya. Jangan sampai kita sudah membuat naturalisasi tapi tidak mencapai target-target pelatih ya, atau target-target organisasi PSSI. Itu harus benar-benar diperhitungkan ya, teman-teman ya. Harus benar-benar diperhitungkan bahwa dengan memasukkan pemain keturunan ini Indonesia bisa di atas yang lain. Itu targetnya kan sebenarnya. Ada dua ya nama-nama yang lain, teman-teman ya. Yang tadi sudah ya, teman-teman, yang sedang diurusi yaitu Sandy Walsh dan Jordi Amat. Nah, ini ada lagi, teman-teman, yang menyusul ya beritanya nih. Nah, lalu siapa namanya yang kedua lagi, yaitu Miss Hilger dan Ragnar Oratmangun. Oratmangun itu pasti orang Jawa itu ya, orang Jawa. Ada tetangga saya juga namanya Mangun ya. Mbah Mangun ya, itu pasti orang Jawa, orang turunan Jawa itu mah. Nah, itu, teman-teman ya, ada 4 pemain timnas yang rencananya akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia, teman-teman. Nah, Miss Hilger dan Ragnar Oratmangun baru akan mengirim dokumen melalui sang agen pada awal bulan depan. Pengiriman dokumen tertunda karena berbagai alasan. Nah, tuh, teman-teman ya. Nah, Miss Hilger sempat ragu dinaturalisasi karena dalam pemikiran jika sudah dinaturalisasi wajib merumput di Liga Indonesia, padahal faktanya tidak seperti itu. Itu ya, teman-teman ya. Jadi sementara ini Ragnar Oratmangun merupakan pengganti dari Kevin Dick. Awalnya Kevin Dick merupakan pemain yang diajukan Sintayong pada PSI untuk dinaturalisasi bersama 3 nama lainnya. Jadi kurang lebih ada 4 pemain, teman-teman, yang siap dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Nah, itulah, teman-teman, berita tentang pemain naturalisasi. Saya rasa 4 ini kalau benar-benar itu yang dibutuhkan udah cukup ya. Lainnya pemain timnas Indonesia, teman-teman ya.
Ya, kita cari pemain Indonesia juga sebenarnya banyak yang bagus-bagus, tinggal nah di sini teman-teman ya. Tinggal ini aja penanaman yang saya bilang itu ya. Tugasnya apa dan tahu misinya apa. Ya, itu harus dilengkapi dengan skill-skill yang dibutuhkan ya. Skill-skill yang dibutuhkan. Di dunia sepak bola itu apa sih sebenarnya ya? Ya, skill pertama skill ya. Yang namanya passing, skill, dribbling, dan sebagainya, terus ditambah visi ya. Visi bermainnya hari itu untuk apa, melawan apa, musuhnya gimana, targetnya apa, itu bisa semua terlamu di dalam pemikiran atau pikiran pemain-pemain semua yang dituangkan oleh pelatihnya teman-teman. Targetnya apa, dia bisa menjalankan di lapangan. Sebenarnya intinya itu ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah nonton teman-teman, kita semangat terus. Pantau terus berita-berita timnas, berita bola, berita viral di Buat Makan TV. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bersyukur. Sampai jumpa, jangan lupa like, comment, and subscribe.